Ini adalah cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Di pucuk pohon beringin, seekor burung kutilang sedang berkicau dengan semangat. Entah kenapa, burung itu hanya sendirian. Mungkin teman-temannya sudah transmigrasi keluar daerah. Pagi ini cuaca memang sangat cerah. Hangatnya mentari pagi membakar semangat para mahasiswa yang sedang mencari jodoh. Mencari ilmu di Universitas Bunga Cinta. Di halaman kampus yang luas, ramai lalu lalang para mahasiswa. Ada yang berjalan sambil tebar pesona, ada yang berkelompok membahas tentang materi pelajaran, sampai acara malam mingguan. Ada juga yang sedang duduk di bawah pohon beringin sambil berjuang keras, mengeluarkan sisa cabai yang berselip di sela gigi. Selamat pagi Pak Izul. Ardi yang baru sampai di parkiran kampus menyapa seorang dosen yang juga baru datang. Pak Izul, yang nama aslinya adalah Zulkarnain, menyambut sapaan Ardi. Oh iya, selamat pagi juga Ardi. Setelah Pak Izul berlalu beberapa meter di depan, Ardi memanggilnya kembali. Pak Izul, ban sepedanya bocor tuh. Pak Izul berhenti dan menoleh Ardi. Yang benar kamu Di. Ardi menegaskan ucapannya kembali dengan sangat yakin. Beneran Pak. Lalu Pak Izul menghampiri Ardi. Bener gundulmu, kamu kan tahu saya tidak punya sepeda, saya kesini naik motor. Ardi nengir kuda sambil garuk kepala tak gatal. Oh, iya ya Pak. Maaf ya Pak. Dialah Ardi, mahasiswa semester 4 jurusan sastra. Ia terkenal bukan karena nilainya yang bagus, tapi karena banyaknya koleksi tingkah lakunya yang konyol, yang sering ia lakukan memang karena tidak disengaja dan tanpa rekayasa. Sore hari di perpustakaan kampus, Ardi celingak-celinguk memeriksa semua tumpukan buku yang ada di setiap rak buku. Penjaga perpustakaan yang sejak Ardi memperhatikan gerak-gerik Ardi, akhirnya gak sabaran dan memutuskan untuk menghampiri. Ardi, kamu cari buku apa? Ardi yang lagi serius mencari buku sedikit kaget mendengar ucapan itu. Saya lagi cari buku komik Naruto episode 9. Di mana ya? Hampir saja penjaga perpustakaan naik pitam. Tapi ia berhasil meredakan emosinya, lalu berkata, Ardi yang ganteng, anak mama, ini perpustakaan kampus. Tidak ada buku komik Naruto ya, nak? Ardi hanya nyengir mendengar ucapan itu, kemudian mengambil salah satu buku yang ada di rak buku tanpa melihat judulnya dan berlalu. Saat sedang mencari kursi untuk membaca, padahal ia cuma menumpang tidur, Ardi melihat sesosok gadis duduk sendirian di meja sudut ruangan. Ardi memperhatikan gadis itu dengan seksama. Rambutnya diikat rapi dengan beberapa helai terurai di pipinya. Hidungnya mancung, kulitnya kuning langsat, wajahnya terlihat manis, semanis gelali yang ada di pasar malam. Tanpa menunggu hari yang baik, tanggal yang baik, Ardi meluncur duduk berhadapan satu meja dengan gadis itu. Ardi langsung pura-pura ikut serius membaca, padahal bukunya tentang statistik dasar, tapi kebalik posisinya. Sadar ada yang datang, gadis itu mengangkat kepalanya, menatap Ardi dan bukunya, lalu tersenyum menahan geli. Mas, mau belajar statistik atau main teka-teki silang? Ardi memperhatikan bukunya, langsung salah tingkah sambil nyengir, cepat-cepat menutup bukunya. Melalui peristiwa itu, mereka pun berkenalan. Gadis itu bernama Dinda, mahasiswi semester 4 jurusan ekonomi. Sejak awal, mereka mengobrol tampak mereka memang saling membutuhkan. Dinda yang selalu serius, sebenarnya ia membutuhkan sosok cowok yang bisa menghibur dengan kekonyolannya. Sedangkan Ardi membutuhkan seorang cewek yang bisa membimbing spiritualnya supaya bisa sedikit serius. Sejak pertemuan itu, Ardi selalu mencari cara agar bisa bertemu Dinda. Ia mulai dengan alasan pinjam pulpen. Dinda, boleh pinjam pulpen yang sebentar? Lalu Dinda menjawab, loh, itu kan di kantong kamu ada 3. Oh iya ya, aku lupa Din, maaf ya. Pura-pura tidak tahu dan lupa, kemudian Ardi melanjutkan dengan topik bahasan yang lain. Esok harinya, Ardi pura-pura salah masuk kelas. Dinda berkata, "Hei, di sini bukan ruang kelas sastra." Ardi menjawab dengan santai, "Aku lagi penelitian lintas jurusan."
Pertemanan mereka memang berjalan dengan unik. Suatu hari, Ardi mengajak Dinda makan bakso di kantin. "Pak, baksonya 2 ya?" "Ya iyalah, bakso saya 2," jawab penjual bakso. Ardi melongo campur kebingungan mendengar jawaban tukang bakso. "Maksudnya saya pesen bakso 2 mangkuk, Pak." Barulah kemudian tukang bakso tersebut paham. "Oh iya, tadi saya kira nanain bakso saya." Dinda pun ngakak sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Dalam hatinya berkata, "Ya ampun, gini amat sini cowok, bikin gregetan." Di momen lain, Ardi berusaha pamer kehebatan. Ia meminjam gitar di sebuah acara kampus dan naik panggung menyanyikan lagu romantis. Semua penonton bersorak dan berteriak histeris, "Turun, turun!" karena mendengar suara Ardi lebih mirip alarm kebakaran. Tapi Dinda tertawa puas merasa hiburan gratis, walau sebenarnya ia mengerti maksud dan tujuan Ardi menyanyi. Puncak drama terjadi ketika Ardi ingin menyatakan cinta lewat surat. Sayangnya, tanpa disengaja, surat itu ikut terbawa ke tumpukan tugas yang dikumpulkan dan diserahkan ke dosen. Alhasil, saat kelas berlangsung, dosen membaca keras-keras isi surat itu. "Dinda, kamu adalah satu-satunya alasan aku rela antri fotokopi berjam-jam." Ruang kelas pun seketika bergemuruh oleh suara tawa terbahak-bahak, sementara wajah Ardi merah merona seperti stop kontak kepanasan. Peristiwa itu langsung menjadi viral seantero kampus dan sampai ke telinga Dinda. Bukannya marah, diam-diam Dinda malah merasa terharu. Ia melihat ada ketulusan di setiap usaha konyol Ardi. Dinda mulai menyadari semua kekonyolan Ardi justru membuat hari-harinya lebih berwarna. Dalam hatinya, Dinda tertawa geli. Ampun, enaknya diapain ya nih cowok? Akhirnya, di taman kampus, Ardi memberanikan diri. Dengan wajah gugup dan sedikit keringat dingin, ia berkata, "Din, aku mungkin gak bisa jelasin neraca keuangan. Tapi aku bisa pastiin neraca hatiku selalu seimbang kalau ada kamu." Mendengar kalimat itu, Dinda langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan sambil ngakak. "Kamu tuh ya, bisa-bisanya bawa akuntansi ke percintaan." Itulah hebatnya sastra. Apapun bisa menjadi tema cerita. Ardi menjawab sambil cengengesan. Sambil senyum menahan tawa, Dinda mendorong pundak Ardi. "Dasar, kamu tuh ya, baru kamu yang bisa bikin aku jadi merasa aneh kayak gini, tau gak?" Ardi melongo dan berkata, "Aneh? Apanya yang aneh?" "Gak tahu, mukamu tuh aneh," Dinda berkata sambil ngakak. Walaupun penuh dengan adegan yang memalukan, akhirnya Dinda menerima perasaan Ardi. Bukan karena kata-katanya yang indah, tapi karena ketulusannya yang selalu muncul, meski dibungkus dengan kekonyolan. Selanjutnya, Ardi jadi tambah semangat berangkat ke kampus dan belajar. Kadang sampai lupa kalau itu adalah hari Minggu. Bukan cuma ingin belajar, tapi juga ingin bertemu Dinda setiap hari. Dengan adanya kisah 2 remaja itu, kampus pun kini tak hanya jadi tempat belajar, tapi juga menjadi tempat lahirnya kisah cinta kocak 2 remaja yang tak pernah bosan saling menertawakan.